Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Saya akan terlebih dahulu ya. Danus Wondo, Saya Buadir. Fahri Amrullah, Tim. Lutfiana Dewi, Pragilia Wahyu Pertiwi hadir. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya, jadi masuk sekolah semua. Untuk hari ini yaitu kita mempelajari tentang distribusi peluang binomial. Saya bahas materi yang sebelumnya ya, biar kalian masih mengingat-ingatnya. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa harus aktif dalam pembelajaran distribusi binomial. Lalu kalian nanti disuruh menjelaskan konsep tentang distribusi peluang binomial dan menyelesaikan masalah yang saya berikan yang berkaitan dengan distribusi peluang binomial. Untuk teknik penilaiannya nanti saya ada dua, ada individu sama kelompok. Yang individu nanti bisa dari sikap, dari hasil pengerjaan kalian. Lalu yang kelompok nanti sikap kalian pada waktu berdiskusi, apakah diskusinya baik atau tidak. Lalu metode pembelajarannya di sini ada tanya jawab. Nanti kalian harus aktif bertanya dan insya Allah saya jawab. Ada wawancara di situ nanti saling bertanya, diskusi dan bermain peran. Saya singgung untuk materi yang sebelumnya ya. Untuk konsep variabel acak. Di sini saya akan membagikan modul dan nanti kalian bisa membacanya ya. Variabel acak ya. Apa sih variabel itu? Lutfi? Perkara yang dapat berubah serta berpengaruh pada sebuah peristiwa atau kejadian. Ya, benar sekali. Variabel acak. Kemarin kan ada di sini statistik diferensial, ada dua macam kan, yaitu statistik parametrik sama statistik non parametrik. Di kegiatan pembelajaran 1 silakan dibaca untuk statistik parametrik. Dakil. Kegiatan pembelajaran. Statistik parametrik yaitu ilmu yang mempertimbangkan jenis
sebaran atau distribusi data. Apakah data penyebaran secara normal atau tidak? Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametris harus memenuhi asumsi normalitas. Secara umum, jika data tidak menyebar normal, maka data seharusnya dikerjakan dengan metode statistik non-parametrik, atau setidaknya dilakukan transformasi terlebih dahulu agar data mengikuti sebaran normal, sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametrik. Contoh metode statistik parametrik yaitu uji Z, uji T, korelasi Pearson, perancangan percobaan, atau one way ANOVA parametrik. Ciri dari statistik parametrik yaitu data dengan skala, interval, dan rasio. Data penyebar berdistribusi normal. Nah, untuk konsep sendiri dari variabel acak itu kan, variabel tadi sudah dijelaskan sama Lutfi. Kalau suatu besaran yang memiliki nilai tidak fungsi, tidak tunggal, misalnya bilangan asli yang kurang dari 10, bilangan bulat kurang dari 3, dan waktu tempuh kendaraan atau jarak. Telah disampaikan bahwa terdapat ada dua variabel, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Maka variabel acak pun sama, ada variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit itu diperoleh dari bilangan bulat. Sedang nilai-nilai variabel acak diskrit itu digambarkan dengan garis interval, deretan titik-titik yang saling terpisah, contohnya X. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang kedua, yaitu kan itu sudah memasuki materi pembelajaran yang hari ini, yaitu distribusi peluang binomial. Dari tujuan pembelajaran ini yang ada di modul yang sudah saya bagikan, yaitu pada pembelajaran kedua ini, siswa akan dibimbing untuk dapat memahami dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep distribusi binomial. Di pembelajaran kedua ini, siswa kembali akan dibimbing untuk dapat memahami konsep variabel acak binomial serta distribusi peluang binomialnya. Kita langsung masuk ke inti dari materi tersebut. Silakan saya beri waktu 2 menit untuk membaca. Oke, lanjut ya. Untuk kegiatan pembelajaran yang kedua tadi kan kalian kan sudah saya suruh membaca ya. Saya kasih waktu 22 menit. Ya. Untuk peluang binomialnya, apa sih pengertian dari binomial tersebut? Binomial adalah teorema yang menjelaskan tentang pengembangan eksponen dari penjumlahan antar variabel. Ya.
Lalu untuk masuk ke materinya ya. Silakan dibaca Amrul. Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Berupa syarat pada percobaan binomial sebagai berikut. Percobaan dilakukan berulang-ulang. Percobaan bersifat saling bebas dan atau dengan pengembalian hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan disebut sukses dan kejadian yang tidak diharapkan disebut gagal. Peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Lalu Ragil, Percobaan binomial dapat diamati melalui percobaan pelambungan uang logam. Sebagai contoh, misalnya Raka melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Pada setiap pelemparan dilakukan pencatatan terhadap sisi angka. Percobaan ini merupakan percobaan binomial dengan alasan sebagai berikut. Percobaan dilakukan secara berulang-ulang. Percobaan saling bebas. Percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu keluar sisi angka atau keluar sisi gambar. Karena uang logam dilambungkan lagi, maka peluang sisi angka dalam setiap percobaan selalu sama, yaitu 1/2. itu untuk yang poin yang dari yang dibaca sama Amrul sama Ragil tadi, itu kan masih membahas tentang variabel acak binomial. Kita masih di awal ya untuk materi ini. Dapat disimpulkan apa dari variabel acak binomial? Apa sih variabel acak binomial menurut kalian itu? Lutfi. Variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Ya, variabel acak binomial itu variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Tadi kan pengertian binomial sudah disebutkan oleh Lutfi. Nah, variabel acak, apa sih variabel itu? Variabel adalah besaran yang dapat berubah serta berpengaruh pada sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, peristiwa atau kejadian, besaran. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu distribusi peluang binomial. Bisa dibaca, Danu? Fungsi distribusi binomial telah dibahas tadi bahwa setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses dan gagal. Oleh karena itu, jumlah penting peluang kedua kejadian dalam setiap percobaan akan sama dengan 1 karena nilai yang berimbang. Misalkan B menyatakan peluang kejadian sukses dan Q menyatakan peluang kejadian gagal, maka hasil dari B plus Q sama dengan 1. Peluang nilai-nilai variabel acak binomial dapat disusun dalam bentuk tabel atau grafik sehingga diperoleh distribusi peluang variabel acak binomial. Distribusi peluang variabel acak binomial disebut distribusi binomial. Peluang suatu nilai variabel acak binomial dinamakan peluang binomial. Secara umum, rumus peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial dinyatakan. Untuk selanjutnya yaitu rumus. Rumus dari menentukan fungsi distribusi binomial tersebut ada di situ kan ya. Bisa dijelaskan, Lutfi? Rumus dari fungsi distribusi binomial. Misal X adalah variabel random diskrit, peluang X adalah N sama dengan jumlah percobaan.
Jadi P dalam kurung X, P adalah peluang sukses, sedangkan X peluang dari nilai variabel random, sama dengan N faktorial per dalam kurung N min X faktorial P pangkat X I dalam pangkat N min X. Yang dimaksud I adalah peluang gagal. Selanjutnya yaitu di sini saya akan memberi kalian suatu contoh masalah. Dibuka halaman 18 di modulnya. Di situ ada contoh masalah yaitu satu contoh soal. Regia melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Regia mencetak tepat 2 gol. Silakan kalian individu ya, ini untuk individu. Untuk mengetes kalian sudah paham apa belum tentang materi ini, silakan kalian kerjakan contoh soal tersebut. Sudah selesai? Dah. Belum. Sugan makanya sinau ulo. Ya. Ayo kita bahas ya bareng-bareng. Di situ Regi apa yang diketahui? Tendangan penalti sebanyak 3 kali. Ya. Berarti di situ P. P itu peluang sukses mencetak gol. Maka P sama dengan 4/5. ya benar. Lalu H itu tadi apa? Peluang Peluang gagal gagal mencetak gol. Lalu Q sama dengan 1/5. 1/P sama dengan 1/4. Jadi Q di sini yaitu 1 min P sama dengan 1. P-nya tadi berapa? 4/5. Berarti sama dengan 1 min 4/5. Hasilnya berapa? 1/5. Misalkan M itu tendangan masuk dan G tendangan gagal. Tepat mencetak 2 gol yaitu MMG, MGM. MMG, MGM sama GMM. Untuk yang poin pertama itu peluang hasil tendangan MMG. Maka peluangnya 4/5 kali 4/5 kali 1/5. hasilnya 16/125. ya, sama ya. Untuk hasil tendangan MGM sama GMM caranya sama dengan yang di atasnya. Bisa kalian tulis di situ biar kalian lebih paham. Yes. Lalu dengan demikian peluang Regia mencetak tepat 2 gol yaitu, ada yang bisa jawab? Ya Bu, Ya, hasilnya adalah 0,384. dari mana caranya?
16/125 ditambah 16/1/25 ditambah 16/1/25, hasilnya 48/125. Kalau didesimalkan hasilnya 0,384. Ya benar. Di sini mungkin masih bertanya ya, 16/25, 16/125, 16/125 itu dari mana? Dari dua gol tadi, MMG, MGM kan sama GMM kan ada 3. Peluang hasil tendangan MMG tadi kan hasilnya kan 16/125. Sedangkan yang MGM tadi kan hasilnya juga sama, 16/125. Jadi untuk hasil akhirnya yaitu dari yang ketiga hasil tadi dijumlahkan semua dan hasil ketemu hasilnya berapa? 48/125. Kalau dibulatkan menjadi 0,384. Nah, dari sini kalian udah paham? Paham, insyaallah. Dari yang sudah kita bahas tadi, mungkin ada yang ditanyakan? Oke. Masih udah paham atau masih bingung dari Paham. yang dijelaskan tadi? Paham. Insya Allah. Untuk selanjutnya yaitu kita bagi kelompok ya. Ya, terserah. Di sini saya akan menilai dari sikap individu kalian sama sikap kelompok. Dari sikap kelompok yaitu nanti penilaiannya dari diskusi kalian sama hasilnya, hasil diskusi kalian. Apakah kalian mengerjakannya berdiskusi atau yang mengerjakan hanya salah satu teman atau gimana ya? Oke, untuk diskusinya silakan bagi kelompok. Silakan berdiskusi ya. Apabila ada yang kurang jelas silakan bertanya. Saya beri waktu 10 menit. Siapa ya? Langsung terjadi itu dia. Kita tak kita Saya akan membagikan hasil itu ya. Apa yang harus kalian diskusikan? Ya Bu, terima kasih ya. Saya itu loh. Bila di situ kalian masih kurang paham bisa mencari dari sumber lain. Temen ini loh Bu. Kalian bisa membaca dari sumber buku lain. Misalnya ada di situ yang masih kurang belum paham. Enggak mau buku.
Tadi kena 16 noto kok. Kan ya Pak Nur. Oh. Privasi. Kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Nah, ini kan aku. Ya, oh, nyampe kayak gitu. Oh, iya. Nyampe itu. Kalau yang kita seluruh Oh, nanti yang tumbas. Tumbas. mau nonton asli ini gimana? Oh, ngawur iki. Lanjutan. Ini lagi. Siswanya ada. Jurusannya banyak kesehatan tadi. Apa coklat ini? Ini apa sih ini? Yang rumah sakit. Gimana ketemu? Ketemu covid. Corona covid bro. Wis rong tahun. Guys, Mati terus takdir kok. Ini kalau nenek baru seperti Ada yang ditanyakan? enggak keluar. Ini sudah selesai apa belum? Ini tak tahu.
Oke, sudah 10 menit, waktunya udah habis. Sekarang salah satu perwakilan dari kelompok kalian harus ada yang presentasi di depan. Dari kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1. Ini ada kelompok 1. Kelompok 2. Aku lah. Iya. Saya. Nah, silakan maju. Lu enggak yo? Yang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Distribusi binomial 1. Variabel acak binomial. Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Beberapa syarat pada percobaan binomial sebagai berikut. Percobaan dilakukan berulang-ulang. Percobaan setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan dan lain-lain. Percobaan binomial dapat diamati melalui percobaan pelambungan uang logam. Sebagai contoh, misalnya Raka melambungkan keping uang logam sebanyak 3 kali. 2. Distribusi peluang binomial. A. Fungsi distribusi binomial. Telah dibahas tadi bahwa setiap percobaan memiliki 2 macam kejadian, yaitu sukses dan gagal. Oleh karena itu jumlah peluang kedua kejadian dalam setiap percobaan akan sama yang dengan 1 karena nilai yang berimbangan. Misalkan P menyatakan peluang kejadian sukses dan Q menyatakan peluang kejadian gagal, maka hasilnya dari P plus Q sama dengan 1. Peluang nilai-nilai variabel acak binomial dapat disusun dengan bentuk tabel atau grafik sehingga diperoleh distribusi peluang variabel acak binomial. Distribusi peluang variabel acak binomial disebut distribusi binomial. Peluang suatu nilai variabel acak binomial dinamakan peluang binomial. B. Fungsi distribusi binomial kumulatif. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Bis. Saya akhiri, wassalamualaikum. Ya, Ya, sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada yang tanyakan? Tidak ada, sudah paham. Sudah paham? Sudah. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Fahri Amrullah. Untuk kelompok 2, silakan. Ya, kelompok saya akan maju. Halo, rono kudu Mau ke mana? Sini tuh penting deh. Ketok nomor dia. Maju nak kau ni. Kalian yang mana? Oh, kamu mau jawab aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang statistik parametrik.
Statistik non-parametrik konsep variabel acak. Statistik parametrik yaitu ilmu yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, apakah data menyebar secara normal atau tidak. Contoh metode statistik parametrik yaitu uji Z, uji T, korelasi Pearson, perancangan percobaan. Yang kedua, statistik non-parametrik yaitu statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parametrik populasi baik normal maupun tidak. Contoh uji tanda, ranking test. Ciri dari statistik non-parametrik, data tidak berdistribusi normal, umumnya data nominal atau ordinal, penelitian sosial dengan jumlah sampel kecil. Yang ketiga, konsep variabel acak. Variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal, misalnya bilangan asli kurang dari 10, bilangan bulat kurang dari 3, dan waktu tempuh kendaraan. Variabel diskrit memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung, sedangkan variabel kontinu memiliki nilai-nilai yang tidak dapat dihitung. Contoh variabel diskrit yaitu bilangan asli kurang dari 5, sedangkan contoh variabel kontinu yaitu bilangan bulat lebih dari 3 dan waktu tempuh kendaraan. Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X, Y, Z, atau lainnya, sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X, Y, dan Z. Variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung atau membilang, nilainya berupa bilangan bulat. Variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Dari presentasi saya, apakah ada yang ditanyakan? Enggak ada. Udah nggak ada yang tanyakan? Dah, sudah paham. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya hasil dari diskusi yang tadi silakan dikumpulkan. Oh ini Bu. Ini Bu, 700. Sudah semua ya? Sudah. Dari pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Ada. Kesimpulan untuk materi pembelajaran hari ini Nah, apa yang dapat disimpulkan? Silakan. 1. Binomial. Binomial adalah teorema yang menjelaskan tentang pengembangan eksponen dari penjumlahan antar variabel. 2. Probabilitas, peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian. 3. Sampel. Sampel adalah bagian dari populasi. 4. Statistik, merupakan kumpulan data baik berupa bilangan maupun bukan bilangan yang disusun dalam tabel ataupun diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. 6. Variabel, besaran yang dapat berubah serta berpengaruh pada sebuah peristiwa kejadian tersebut. Lalu, apalagi yang dapat disimpulkan dari materi hari ini? Terakhir. Statistik inferensial ada dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik yaitu ilmu yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik non-parametrik yaitu statistik bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parametrik populasi, baik normal maupun tidak. Konsep variabel acak. Variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Misalnya bilangan asli kurang dari 10, bilangan bulat kurang dari 3, dan waktu tempuh kendaraan. Variabel ada dua, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Telah disampaikan bahwa terdapat dua variabel,
yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Makan variabel acak pun sama, ada variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Nilainya berupa bilangan bulat. Ada lagi kesimpulannya, Lutfi? Peluang variabel acak diskrit dibagi menjadi dua. 1. Distribusi peluang variabel acak diskrit. Pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan F dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X sama dengan X tutup kurung. 2. Distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit yang dinyatakan oleh F dalam kurung C sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan C tutup kurung sama dengan F dalam kurung 0 ditambah F dalam kurung 1 tambah F dalam kurung 2 sama dengan nilai titik sampai F sama dalam kurung C. Oke, berarti di sini bisa disimpulkan jadi satu, yaitu variabel acak. Di situ ada dua statistik, yaitu statistik parametrik sama statistik non parametrik. Variabel sendiri tadi adalah suatu besaran yang dapat berubah serta berpengaruh pada sebuah peristiwa atau kejadian. Ada yang ditanyakan untuk hari ini? Ada. Sudah jelas semua? Ya. Sebelum saya akhiri, Ketua silakan pimpin untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk minggu depan silakan pelajari bab selanjutnya ya, tentang apa? Distribusi peluang. Setelah binomial silakan baca buku paketnya. Nanti minggu depan kita bahas lagi biar kalian selalu ingat. Sekian untuk hari ini. Selamat beraktivitas lagi, ada pembelajaran lagi kan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.